Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Nah baik bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskan tema kali ini. Boleh apa tidak sih ibu hamil melakukan hubungan suami istri? Nah, hubungan suami istri itu menjadi sangat-sangat mengkhawatirkan untuk ibu hamil. Apalagi jika usia kehamilannya masih hamil muda dan hamil tua. Jika hamil muda, takut janinnya kenapa-napa. Jika hamil tua, ibu sudah tidak nyaman dengan kondisi perut yang sudah semakin membesar. Tapi bagaimana sebenarnya? Apakah boleh hubungan suami istri ini tetap dilakukan walau kondisi ibu masih hamil, baik hamil muda atau hamil tua? Nah, jawabannya apakah boleh? Ya tentu saja boleh bunda ibu hamil melakukan hubungan suami istri. Namun harus dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja syaratnya ibu hamil diperbolehkan hubungan suami istri? Syarat yang pertama untuk ibu hamil yang masih usia kehamilannya masih di awal kehamilan atau di trimester 1, ibu hamil boleh saja melakukan hubungan suami istri di trimester 1 ini. Namun, jika ibu hamil ketika melakukan hubungan suami istri itu setelah hubungan ibu hamil mengeluarkan flek darah atau lendir darah atau perut kontraksi sangat kuat, itu harus hubungan suami istrinya segera dihentikan, atau besoknya ketika hubungan suami istri boleh memakai pengaman atau kondom atau dikeluarkan di luar. Karena jika masih usia hamil muda, hubungan suami istri, sperma dikeluarkan di dalam, itu akan memicu timbulnya kontraksi. Nah, jika saat hamil muda sudah timbul kontraksi, apalagi keluar lendir darah atau flek darah, itu akan membahayakan kehamilan bunda karena bisa terjadi ancaman keguguran atau bahkan sampai keguguran. Nah, untuk itu saat hamil muda, tips hubungannya buat ibu-ibu yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada janinnya, sebaiknya ibu saat melakukan hubungan, si suami harus memakai pengaman atau kondom, atau spermanya harus dikeluarkan di luar. Jangan sampai sperma masuk ke dalam rahim, apalagi nanti sampai terjadi tanda-tanda seperti keluaran darah atau perut seperti nyeri. Kalau sudah keluar tanda-tanda tersebut, itu sudah termasuk kondisi gawat, karena bisa saja kapan saja ibu akan mengalami keguguran bahayanya. Kenapa kok hubungan suami istri dapat mengakibatkan ibu hamil muda mengalami keguguran? Karena di kandungan sperma suami itu terdapat hormon prostaglandin. Hormon tersebut jika masuk ke dalam jalan lahir dan menyentuh mulut rahim, itu akan membuat mulut rahim mengalami pelunakan dan juga akan membuat rahim mengalami kontraksi. Dan jika rahim mengalami kontraksi dan mulut rahim sudah mengalami pelunakan, itu akan membuat mengeluarkan isi yang ada di dalam rahim. Bayangkan kalau masih janinnya masih kecil, masih awal kehamilan trimester 1, jika bayinya bisa keluar, itu namanya keguguran. Namun jika bunda tidak mengalami hal-hal yang Bidan Irawati sebutkan tadi, ketika hubungan sudah dikeluarkan di dalam saat hamil muda dan bunda tidak mengalami hal-hal seperti flek tadi atau kontraksi, itu tidak apa-apa. Berarti kandungan bunda itu termasuk kuat dan bunda tidak perlu khawatir, hubungan suami istri tetap boleh dilanjutkan karena bunda tidak mengalami tanda-tanda seperti tadi. Namun jika usia kehamilan bunda sudah di atas 20 minggu dan di bawah
37 minggu, yaitu 36 minggu, ketika Bunda melakukan hubungan suami istri, jika terjadi tanda-tanda seperti flek dan juga tanda-tanda kontraksi rahim, itu bahayanya Bunda bisa saja lahir prematur. Karena usia kehamilan di bawah 37 minggu, jika bayi lahir di usia tersebut, itu organ-organnya belum matang secara sempurna. Jadi masih dikategorikan sebagai bayinya nanti lahir prematur. Nah, untuk yang masih hamil di bawah 37 minggu, perlu diingat syarat-syarat yang telah Bidan Irawati jelaskan tadi ya. Harus berhati-hati saat melakukan hubungan suami istri. Bukan berarti hubungan suami istri tidak boleh dilakukan. Tetap boleh dilakukan asalkan Bunda memperhatikan respon tubuh Bunda sendiri. Jika Bunda tidak mengalami flek darah, kontraksi perut saat sesudah hubungan suami istri, itu akan aman-aman saja. Namun jika Bunda mengeluarkan lendir darah, flek darah, atau perut Bunda kontraksi sampai keluar darah banyak atau sampai Bunda merasakan tanda-tanda persalinan, Bunda harus segera pergi ke bidan terdekat atau ke dokter kandungan untuk mengecek kondisi kehamilan Bunda apakah masih dalam keadaan yang normal dan baik-baik saja. Namun, jika Bunda sudah memasuki usia kehamilan 37 minggu, itu malah diwajibkan untuk sesering mungkin melakukan hubungan suami istri, karena hubungan suami istri termasuk adalah induksi alami untuk mempercepat terjadinya kontraksi persalinan dan untuk mempercepat bayi agar segera lahir. Karena usia 37 minggu ke atas itu termasuk usia kehamilan yang sudah aterem, yang sudah matang sempurna. Seluruh organ dari janin, dari bayinya itu sudah terbentuk secara sempurna. Buat bunda-bunda yang masih ragu, takut, khawatir melakukan hubungan suami istri di usia 37 minggu ke atas, bahkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, itu akan malah membuat Bunda lama merasakan kontraksi persalinan. Karena tidak ada hormon untuk memicu timbulnya pelunakan rahim dan kontraksi rahim. Jadi ingat sekali lagi bahwa di dalam kandungan sperma itu terdapat hormon prostaglandin yang dapat membuat pelunakan mulut rahim. Jika mulut rahim sudah lunak, dia pasti saat ada kontraksi persalinan itu akan membuka. Jadi buat bunda-bunda yang sudah memasuki usia kehamilan 37 minggu ke atas, mulai sekarang harus rutin-rutin melakukan hubungan suami istri supaya Bunda segera merasakan kontraksi persalinan dan supaya bayi Bunda segera lahir dan tidak melewati HPL yang kita harapkan. Yang terpenting di sini Bunda harus melakukannya paling tidak 2-3 kali dalam seminggu atau senyaman Bunda. Yang terpenting Bunda harus sering melakukannya ya. Nah, bagaimana Bunda? Sudah jelaskan ibu hamil boleh apa tidak melakukan hubungan suami istri? Jawabannya boleh-boleh saja dengan syarat yang telah Bidan Irawati sebutkan tadi. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.